Orang kalau betul dalam beribadah karena ilmu yang dikedepankan, dia akan pusatkan pikirannya untuk memikirkan yang hari ini tanpa dihantui oleh pikiran di masa depan dan kesedihan di masa lalu. Udah gak sempat termehe-mehe, gak sempat niyaha. Niyaha itu meratap. Udah gak sempat. Ya habis gimana dong Ustaz? Ya gak tahu dah. Udah gak sempat begitu dah. Karena gak bisa. Sorga dimasuki dengan keluh kesah yang gak bisa. Udahlah, kalau masih bisa berbuat kebaikan, dia lakukan kebaikan. Dan dia tidak mau dihantui oleh pikiran di masa depan. Ntar gimana, terus bagaimana, apa kata orang, enggak. Yang Anda tahu, kebaikan sedang Anda lakukan. Dan betul-betul dia optimis. Ya kalaupun dia mau menangis, ingat dosa. Bukan pegal dengan takdir. Wabki ala khati'atik. Tangisi dosamu di masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Angin kesana juga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Masjid An-Nafi' di Dago Pakar yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Di sore hari ini Allah mudahkan kita untuk berjumpa, berkumpul di masjid yang mulia An-Nafi' ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di masjid ini Allah berikan keberkahan insyaallah. Allah datangkan banyak manfaat dalam hidup kita, sehingga Allah berikan yang terbaik, dia akan datang ketimbang hari ini yang kita rasa tentunya. Taib jamaah usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita akan berbicara satu bab berkaitan tentang tanda-tanda kebaikan yang dimiliki oleh orang setelah dia beribadah. Kemasan judulnya pendek, tanda-tandanya. Iya, agama ini menjelaskan bahwa
Setiap ritual memiliki bekas. Asarul ibadah, simah. Ada bekas ibadah. Kita sholat, Allah bilang harusnya sholat itu tanha anil faksawal. Sholat itu ya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya. Sehingga menjadi ukuran kita, kalau kita sudah sholat bukan cuma menggugurkan kewajiban gitu lah. Sudahkah sholat kita ini membuat kita seperti yang Allah targetkan tadi? Inna sholata tanha anil faksawal. Bahwa sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji secara umum, mungkar secara umum. Semua yang disepakati itu kekejian dan kemungkaran harusnya tidak kita lakukan setelah kita melaksanakan sholat. Tapi tanpa menghilangkan fitrah kita manusia, anak Adam, yang pasti berbuat salah. Kullu bani Adam. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Pasti berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan yang paling baik dari orang yang berbuat dosa yang mau bertobat gitu lah. Jadi kalau ada ritual yang kita lakukan yang memang Allah syariatkan, ada target di balik ritual itu gitulah. Ini yang dimaksud tanda-tandanya. Puasa kemarin Ramadan kita 30 hari. Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum. Ada kata la'ala. Allah berharap dengan puasa tersebut kamu jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu nanti menjadi penyebab 3 pertolongan Allah. Makhrajan, solusi, yaj'alahu min amrihi yusron, kemudahan, yaj'alahum furqanan, punya furqan. Diberikan sama Allah alat bantu membedakan yang hak dan yang batil. Ya, hati-hati. Ibadah ini bukan permainan. Ya, ibadah bukan permainan. Ibadah itu ritual yang disyariatkan dan dicontohkan sebagai protektor yang memproteksi orang yang melakukan. Karena nanti ada juga orang yang beribadah terus merasa benar dengan ibadahnya. Ya. Apalagi dia merasa sudah jadi penghafal Quran. Karena kan ujung-ujungnya Quran, Ustaz. Sehingga tidak sedikit orang yang sudah hafal Quran menjadi orang yang sengak. Orang yang gak bisa bergaul. Orang yang terus merasa paling pinter di tempat tersebut. Kalau cuma sekedar hafal Quran, yang membunuh Sayyidina Ali pun penghafal Quran. Abdurrahman bin Muljam. Ya. Atau yang belajar bahasa Arab menjadi pakar nahu sorob, grammar Arab luar kepala, balaghah mantik di ujung lidah. Kalau ngomong kesang pase, tayyib, na'am, tayyib. Dia lupa kalau Abu Jahal juga pakar bahasa Arab. Dia lupa Abu Lahab juga jago ngomong Arab. Bukan berarti kita menggampangkan Quran dan bahasa Arab, bukan. Maksudnya hati-hati. Itu cuma isim Allah. Karena Quran diturunkan sama Allah sebagai hudan petunjuk. Allah cuma kamu pengen tertunjuki dengan Quran gitu loh. Bukan malah membuat kapok makmum di belakang Anda. Sibuk dengan retorika, gaya membaca. Dipusingkan dengan urusan tajwid dan tahsin. Sampai makmum besok resikonya murtad, kapok jadi makmum di belakang imam yang begini. Lawang nabinya bilang, Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling gampang dari Quran. Cuma kita sering lihat imam sibuk dengan lagu-lagunya. Dipusingkan dengan tajwid dan tahsinnya. Sehingga kadang-kadang makmum,
Ya Allah, udah mau pulang lagi gue, ya Allah. Aduh, lama dah urusannya nih. Dan lain sebagainya. Akhirnya kemuliaan Quran hilang. Udah segelintir orang. Akhirnya keindahan bahasa Arab sebagai bahasa sorga itu hilang. Karena segelintir orang. Ini yang terjadi sekarang. Ya, karena sosial media yang menjadi sebuah media baru untuk kita mengekspos diri. Tidak sedikit anak-anak muda dengan penampilan gayanya, jeansnya, atau mungkin gaya penampilan anak-anak sekarang lah. Kemudian ngonten sambil baca ayat. Dan lainnya. Ini akhirnya hilanglah kemuliaan Quran, hilanglah kemuliaan bahasa. Ya, makanya ada satu buku tuh Hilyatul Thalibul Ilm yang dibuat oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Ya, pedoman penuntut ilmu. Dahsyat itu buku. Kita ada rutin kajian tentang itu di Jakarta itu. Supaya orang tahu bahwa pada akhirnya nanti bukan cuma sekedar kita bisa baca Quran atau menggugurkan kewajiban, tapi at-tahalli. At-tahalli itu memperindah apa yang kita mampu untuk kita persembahkan ke Allah. Ya, at-tahalli birounakil ilmi. Kita berusaha untuk mempercantik pemanfaatan ilmu. Karena Nabi mengatakan, wa ahsinu fit talab, ajmilu fit talab. Kamu minta itu ibadah. Tapi ajmilu fit talab lebih indah. Ketika kamu minta ke Allah itu ibadah. Allah as-samad, minta sama Allah. Tapi ajmilu fit talab, kamu memperbagus cara meminta itu merupakan bentuk iman. Ya. Bentuk iman ketika yang kita peruntukkan hanya untuk Allah. Kayak model Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi tahallinya di mana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada tahallinya di situ. Memang jin manusia untuk ibadah diciptakan sama Allah. Tapi Allah bilang, aku ciptakan hanya manusia ahsanut taqwim. Ciptaan yang ahsan terbaik. Sama-sama dicipta buat ibadah. Jin ibadah, manusia ibadah. Tapi Allah bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia ahsan terbaik. Hasan baik, ahsan terbaik. Ya makanya Allah utus Rasul, Nabi dari kalangan manusia. Bukan dari kalangan jin. Walaupun mungkin jin zuhurnya 4, asarnya 4, maghribnya 3, isanya 4, subuhnya 2. Kalau itu jin akam sih, anak kampung asli jadi nggak dikosor, betul. Tapi jin juga kalau safar berlaku hukum. Cuma kan tangan jin sama tangan manusia beda. Betul. Kadang cara berdirinya nggak sama. Ketepatan mencontoh Nabi itu ada di kalangan manusia. Kenapa manusia nggak ada usaha mempelajari bagaimana cara sholatnya Nabi? Lawang satu buku ditulis sifat sholat Nabi oleh Syekh Albani, yang beliau mengatakan 1 rakaat dalam sholat yang kita lakukan. 1 rakaat, niat, hadap kiblat, takbiratul ihram, Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, iftiras, sujud, tawarruk, tahiyat, salam. Tahrimuhu takbir, wa tahliluhu salam. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. 1 rakaat disaksikan 735 hadis yang sahih. Cuma kan kita yang mirip Rasul kadang-kadang nggak suka nyari dalil bagaimana takbirnya Rasul, betul. Padahal kita punya kemampuan menyerupai takbirnya Rasul manusia. Ya kita sama Rasul sama bro. Ya jari kita 5, Nabi juga 5. Ya takidu biyamini. Makanya beliau ngitung zikir pakai tangannya. Artinya yang beliau contohkan kita juga mampu. Ngapain lu pakai tasbih? Nabi nyontain pakai tangan, lu pakai biji-bijian. Betul. Kan Nabi nyontain bukan kaleng-kaleng tuh, betul. Nanti banyak hal yang kita lihat. Padahal tujuannya apa? At-tahalli.
Kamu mempercantik ritual. Kamu mempercantik ritual. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadahu inda rak'atain. Adatan nahwa mankibai au udunai. Beliau mengangkat tangan sejajar dengan bahu, kadang dengan telinga. Ya. Kalau enggak nyontoh, enggak Allahu Akbar, enggak Allahu Akbar. Ya. Mungkin besok ada yang Allah. Sering anda lihat ikhwatul khulso. Nabinya siapa nih? Takbir lo kayak gitu lah. Ya. Ada yang kayak ngokang senapan. Allah. Tanya Rasulnya siapa? Gitu. Karena ini sholat loh, bukan main-main loh bro. Kalau urusan situ mau ngokang senapan atau bergaya dengan gerak tangan, Malaysia akhi. Lalu kita angkat tangan, ulama memakruhkan, kenapa? Karena yang mengangkat tangan tanpa salam itu Yahudi. Waduh, saya sering banget begitu. Kalau mau ngangkat tangan, Assalamualaikum, boleh. Oi, Yahudi nanti larinya. Jangan main-main kalau masalah gerakan. Ya, agama ini ajarkan semuanya. Anda nggak berdosa kalau nggak tahu. Cuma gimana mau dapat pahala kalau nggak tahu? Ya, dengan ilmu akan ada nilai. Allah yang bilang, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jelas beda. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang paham itu ya ulul albab. Orang yang berakal pasti beda. Kalau cuma sekedar batagor pakai bumbu kacang, Bandung banyak. Tapi kalau yang pakar kan beda nanti. Belum dicobain tuh apa batagor, wanginya aja udah mantep, gitu kan ya. Cara penyajiannya kalau orang profesional beda. Ini urusan ibadah loh, nggak main-main. Itu contoh tuh. Oh ternyata iya, betul. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Itu Nabi ngomong kayak gitu tuh bukan kaleng-kaleng itu. Jangan dibilang main-main. Karena target sholat kamu tercegah dari kekejian dan kemungkaran. Yang dikhawatirkan nanti kamu cuma merasa sudah sholat. Yang dikhawatirkan kamu merasa benar. Ini bahaya. Ya, karena lagi-lagi diingatkan banyak orang yang pada akhirnya keluar dari agama. Padahal dia sholat. Sholat enggak memproteksi dirinya. Tugas kita untuk kejar target. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Umroh haji itu. Khudhu anni manasikakum. Ambil cara manasik kalian dariku. Karena kalau nggak mencontoh Nabi, aduh. Ini urusan umroh haji ini bisa jual beli agama nih urusannya kita nih. Ya, udah money oriented sudah. Betapa banyak orang yang pada akhirnya mengambil keuntungan dari keinginan orang untuk bisa umroh dan haji. Padahal ini urusan haji ini, umroh ini gak main-main. Jaminannya apa? Laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan yang paling layak kecuali surga. Jamaah, ritual yang dijanjikan surga itu bukan ritual yang main-main. Karena surga gak bisa dimasuki dengan main-main. Nabi ajar. Dari mulai memukaddimahkan ritual perjalanan tersebut, Nabi sudah kabarkan bahwa yang namanya safar qit'atum minal azab, bagian dari azab. Kamu akan diuji dengan banyak ujian ketika safar dan itu isinya kesedihan. Maka kalau yang namanya sedih, ya nggak ada perayaan. Dibikin walimatul sabar. Subhanallah. Walimatul urus. Kalau bahagia boleh ngundang orang. Sedih jangan ngundang orang. Yang ada wasiatus safar. Wasiat sebelum safar. Heran. Yang Nabi nggak kerjain dikerjain tuh heran gitu ya. Seakan-akan lebih paham pintu sorga ketimbang Nabi. Nah terus buat apa Allah turunkan ayat Qul
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Hei manusia, umatku kata Nabi, katakan Muhammad kepada umatmu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau nanti kalian mengemas cinta dalam ritual ibadah kepada Allah, tidak ada cinta dalam ibadah kecuali mencontoh diriku. Katakan begitu. Semua ibadah, semua. Kalau dipaksakan juga, Nabi bilang, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang beramal tanpa contoh dariku raddun, tolak. Berdusta, retorika ucapan, dibikin hadis-hadis palsu. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa baq'aduhu minan nar. Orang yang berdusta mengatasnamakan diriku, ya, suruh ambil bangku duduk di neraka. Masih kurang jelas juga. Kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini semua ucapan Nabi. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu di neraka. Ya, jadi kalau udah diingetin kayak gitu, harusnya kita fafirru ilallah, balik ke Allah. Ente mesti buru-buru tobat, akhi. Ente ini kolektor ustadz, betul? Nggak bisa berteman dengan ustadz, pengen dibilang ustadz, nggak gitu juga, bray. Gitu loh ya. Jangan, ukhti juga sama. Kita nuntut ilmu bukan ngoleksi guru, gitu loh. Banyak di antara kita lupa. Kalau ilmu ini isim Allah, alat bantu supaya kita punya bekas pada sebuah ritual ibadah. Bukan pintu-pintu pencarian follower dalam hidup. Bukan, gitu lah. Syekh mengatakan dalam kitabnya itu, orang kalau makin berilmu itu makin berisi, makin berunduk bak padi. Apalagi sampai level tawadu. Tawadu takun kan najmi lahali nazirin. Ala safahatil ma' fahuwa qarib. Wala takun kaddukan ya'lu binafsi. Ala tubaqatil barri fahuwal wadi'. Ulama itu merendah seperti bintang yang merendah. Di atas permukaan air di pantai dekat itu rembulan dan bintang. Karena ada bayangannya. Hakikatnya jauh walaupun nampak dekat. Janganlah kau seperti asap yang kelihatannya dekat, nggak bisa ditangkap. Hati-hati. Kedekatan yang hakiki dan kedekatan yang semu ini. Kenapa? Pada akhirnya Allah akan pertontonkan tentang efek ibadah. Kalau ibadah sudah betul, Allah janjikan kita dengan sorga. Dan sorga itu memiliki sifat pada penghuninya. Qaribin, hayyin, sahlin. Qaribin, gampang akrab. Penghuni sorga itu gampang akrab. Qaribin. Hayyin, lunak, lembut, fleksibel. Nggak jadi orang yang menegangkan. Agama jadi asik di tangan beliau gitu kan. Sahlin, mudah. Nggak pernah menjudge. Bahwa dia tahu ada tahapan dalam memahami agama. Sehingga kalau sampai dia belajar ini karena memang dia butuh. Dia yang butuh ilmu. Ya, bukan ilmu yang butuh dia lah. Dia yang butuh ilmu. Kalau perlu dia kejar itu ilmu. Bukan dia tunggu ilmu itu datang. Lawang kita baca Sahih Bukhari, Imam Bukharinya aja yang kita baca hadisnya sekarang itu ya, kitab terbaik setelah Quran ya Sahih Bukhari. Untuk mendapatkan satu hadis, beliau berjalan selama 6 bulan. Saking beliau berhajat dengan hadis. Yang kita mesti perhitungkan nih bobotnya tuh, sampai segitunya. Sampai di sebuah tempat Imam Bukhari ini mau ngambil ilmu dari seseorang. Dia lihat orang tersebut ngasih makan burung, burung mau matok ditarik. Nggak jadi tuh burung makan, dibatalin tuh hadis. Saking hati-hati beliau mengambil kalamullah itu. Karena hadis kalamullah. Hadis itu firman. Dalilnya apa? La yantiqu anil hawa in huwa illa. Nabi nggak mungkin berkata kecuali wahyu. Ulama sepakat bahwa hadis itu wahyu. Cuma bukan bentuk firman seperti Quran. Ya sama dengan hadis qudsi juga sama nanti. Karena Allah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad nggak berkata kecuali wahyu yang Allah wahyukan.
Bahkan beliau mengatakan, ma kharaja minni illa haq. Ma kharaja minni illa haq. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali yang hak, kata Rasul. Allahu Akbar. Gak main-main. Jadi kita ini mesti benar-benar, wah kalau gini Ustaz, nah, kita pernah kajian di An-Nafi, saya lupa beberapa kali kita ketemu, saya sempat sampaikan kepada teman-teman, yuk kita belajar. Dan letakkan pada lembaran buku pertama yang kita suka catat, Ustaz ngomong apa? Karena ilmu ini qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu dengan tulisan. Nggak bisa antum siapa? Modal denger, paham nggak? Nggak bisa gitu. Qayyidul ilma bil kitabah. Saya pernah bilang. Dan jadikan lembaran awal dalam buku kita, yang tulisan kita ada di situ, kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, akhi, lan tanalal ilma illa bisitta. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Akhi, lihat bahasa Imam Syafi'i, saudaraku. Kenapa? Karena ilmu yang disampaikan nggak bisa kalau kita nggak bersaudara. Kalau kita orang lain mungkin dengar cuma nggak nangkep. Dan itulah bahasa Nabi kepada para sahabat. Lau kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan, latahattu Abu Bakrin khalilan. Kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku, kata Rasul. Bininya cakep-cakep, kekasihnya Abu Bakar. Menandakan apa? Laki nggak banyak cerita sama bini. Karena perempuan tulang rusuk bukan tulang punggung. Nggak bisa menjaga yang kadang-kadang kita rahasiakan. Lihat Rasul. Walakin sahibukum hadha khalilullah. Beliau mencopot gelar kerasulannya, beliau berkata, walakin tetapi sahibukum hadha, sahib apa? Teman. Teman kalian ini khalilullah, kekasih Allah. Beliau copot gelar kerasulannya di hadapan sahabat. Beliau bisa ngomong, walakin rasulukum hadha, bisa dong. Walakin nabiyukum hadha, bisa dong. Tetapi rasul kalian, nabi kalian bisa. Lah, beliau mengatakan sahibukum hadha, sahabat kalian. Ini teknik dakwah. Bisa gak kita bersahabat, berteman? Kadang-kadang kita nggak pikirkan itu. Biarin, sekali ketemu yang penting puas. Innalillah. Jangan. Kata Imam Syafi'i, akhi, saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittah. Lan itu never, tidak akan pernah kamu dapat ilmu. Ini Imam Syafi'i ini yang ngomong. Lan tanalal ilma illa bisittah. Kamu nggak mungkin dapat ilmu tanpa 6 inilah. Dulu tuh, beliau kan zaman tabi'in. Berarti ya 14 abad yang lalu lah, kemarilah. Kamu nggak mungkin dapat ilmu. Dulu, apalagi sekarang. Never. Tidak akan pernah. Gitu. Dapat ilmu, kecuali 6 ini kalian lakukan. Ya. Yang pertama, zakaun, cerdas. Biar 17 majelis ustadz kita datengin tiap bulan. Kalau ini nggak dikerjain, cuma dateng doang. Akhirnya yang laki jadi ikhwan kibar, yang perempuan jadi akhwat kubro. Senior hijrah. Dengar kajian? Gue pernah dengar nih kajiannya. Mari sama mama yang dulu nih. Nah, cuma pernah dengar, tapi dia nggak pernah tahu bagaimana mempraktikkan yang dia dengar selama ini. Ini kan bahaya sekali. Kalau pakai bahasa cuma pernah, ya Rob, bahaya sekali ini. Agama bukan coba-coba. Agama bukan coba-coba. Zaka ya, ayo bismillah. Mulai sekarang saya, teman-teman jamaah semua, ayo. Kalau kita datang ke majelis ilmu, supaya memiliki tanda zaka yang cerdas. Anda datang ke An-Nafi buat apa? Buat kajian. Apa yang mau dibahas? Ini, kitabnya apa? Ustadznya siapa? Anda mesti tahu. Jangan sampai jadi orang yang gak cerdas. Tumben bro, lu ke An-Nafi. Ada apa? Allahu alam. Mesti datang aja pada ngumpul kayak mecin orang di sono, kata gitu. Oh ini remeng nih orang nih. Karena ada pengajian, denger sih begitu. Tumben datang.
marbotnya mertua. Masya Allah. Ya nggak bisa begitu. Harus cerdas. Anak datang memang anak pengen nuntut ilmu. Kebetulan pas banget nih bahasannya nih. Sebenarnya sih nggak mungkin tadinya. Cuman karena ada yang lebih penting untuk didatangi. Udah anak korbankan yang satu untuk yang satu ini. Zakat cerdas. Anak kita sekolah juga jelas mau ngapain. Ini anak-anak lagi lulus nih. Kelas 12 betul. Jangan latah main kampus dimasukin kampus baru. Tanya dulu sama tuh anak. Pada mau sekolah di mana nih? Aku sih pengen di sana aja Pak. Kenapa? Mesti di sana. Teman banyak. Jangan sekolah gara-gara begitu tuh. Ini anak mau nuntut ilmu, mau berteman di sana. Suruh cerdas. Kamu kalau mau kuliah di sana, ada apa di sana? Bidang kamu di sana enggak? Jangan lantas mutusin sebuah lembaga pendidikan yang kamu sendiri enggak tahu ada apa di sana. Yang cerdas, zakat. Yang kedua, khirsun. Kemauan yang kuat untuk berubah. Karena memang kita nggak bisa milih takdir akan masa lalu kita. Ya kita nggak bisa milih takdir. Kita dilahirkan di keluarga yang nggak kenal agama. Kita dilahirkan di keluarga yang jauh dari syariat. Ya kita pernah berbuat yang nggak senonoh, yang nggak baik. Cuma indahnya agama ini mengatakan al-amal bi khatimihha. Amal tergantung akhir bukan awal. Jangan pernah informasikan tentang keburukan kita di masa lalu. Sudah, yang sudah. Ya, buatlah kemuliaan. Mulai hari ini saya adalah orang yang baru. Sehingga saya punya khirsun. Kemauan yang kuat untuk merubah diri. Harus lebih baik. Harus lebih baik. Dulu teman-teman anak nggak jelas. Sekarang anak perjelas. Supaya apa? Masa depan anak jelas. Kata ulama, kalau pengen lihat agama kamu tahun depan, lihat hari ini teman kamu siapa. Ini jadi ukuran. Dia semangat, khirsun. Masya Allah. Untuk berubah. Yang ketiga, ijtihadun. Mengerti bahwa yang diinginkan dalam agama ini nggak mungkin dimiliki tanpa kesungguhan. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allah yang bilang orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan berikan hidayah. Berarti hidayah datang dengan kesungguhan. Bagaimana bisa bersungguh-sungguh? Ilmu lagi bahasannya. Ya, ilmu lagi. Tanpa ilmu kita nggak bisa sungguh-sungguh. Ini semangat nggak ada juntrungan nantinya ini. Makanya Imam Bukhari bilang berilmu sebelum beramal, berkata dan beramal. Jadi timbulnya sungguh-sungguh. Berkata kita mantap, ngomongnya juga jalannya juga mantap, sungguh-sungguh. Kenapa? Karena punya ilmu. Kalau enggak ngambang gitu, kayak ada bong kanyut, ngambang gitu. Gimana ombak, gimana gelombang. Modal ketawa, modal ahlan, kif halak, ya, nongkrong gitu loh. Siang, sore, malam, tidur. Bangun pagi, nongkrong lagi gitu ya. Ini waktu, ini pinjaman, akhi. Akhwati fillah. Pinjaman yang Allah bakal tanya. Al-waktu kasayf in lam taqta qata'a, kata ulama. Waktu itu kayak pedang. Kalau Anda enggak bisa manfaatkan, Anda tertebas. Walan tarjiyal ayyamul lati madat, dan hari enggak kembali. Masa muda kita tinggal kenangan. Ya, kita sudah mulai jadi orang yang enggak muda lagi. Jangan sampai banyak waktu terbuang seperti dulu. Sayang. Tidak dipastikan benar tidaknya ibadah kita. Ke depan enggak mesti ada ilmu yang dikedepankan. Iya, dia bersungguh-sungguh. Dia azan datang sholat karena ada panggilan. Hayya 'alas sholat, mari kita sholat. Panggilan. Tahu datang azan sholat, tapi ke depan enggak, anak pengen intizar. Menanti waktu sholat. Datang saja ketika azan itu bagus benar. Tapi kalau bisa intizar, berpahala-pahala orang sholat berjamaah. Mulai ngelihat jadwal, ini kita tinggal di negeri yang Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, walaupun beragam pemahaman agama di negeri ini, tapi jadwal kajian tuh update lah. Kalau antum pemburu ilmu, antum akan update flyer kajian lah. Sehingga antum melihat, kasih kode nih kayaknya ini anak cari ini. Oh tanggal berapa, hari apa. Oke, tape-nya anak bakal datang. Kasih tanda di tanggalan. Harap-harap cemas mau datang waktu tersebut. Ya itu intizar.
Beda sama orang yang cuma diingetin, lu gak ngaji? Emang ada apa? Aduh Ustadz, no. Oh gue gak tahu, baru datang. Beda sama yang nunggu, beda. Kalau yang nunggu memang udah siap. Kalau yang diinfoin terus kaget, ujungnya apa? Tat, foto, foto. Ilmu bukan foto lu koleksi. Ini semi muhibbin. Ini yang begini nih masih ada bekas-bekas muhibbin ini. Seneng ngoleksi foto Ustadz. Betul. Buat hujah di akhirat, Tat. Buat hujah di akhirat. Lu aman, gue gak aman, nak aja. Hati-hati nih, bukan gak boleh ya. Antum seneng sama orang, antum ada dokumentasi buat menyemangatin antum bahwa ya, anak harus dekat sama orang-orang. Malaysia, akhi. Itu sih mubah. Tapi jangan jadi tujuan, karena tujuannya nuntut ilmu, gitulah. Teman-teman yang mungkin berdagang di seputar masjid, ya, gak apa-apa. Ya. Antum bukan orang Arab. Orang Arab tuh beda. Kalau ngeliat kerumunan langsung keluar minuman apa? Bagi gratis. Kalau kita di Indonesia kan ngeliat kerumunan langsung wak dagang gitu kan. Beda kita sama orang Arab, beda gitu ya. Ya nggak apa-apa juga. Tapi ingat ini masjid. Nggak ada jual beli. Ya gitu ya. Tapi ingat juga ini masjid. Kenapa? Karena basicnya la masjidun usis ala taqwa min awwali yaumin. Itu basic masjid diciptakan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Maka sibuk apapun Anda melayani pembeli, ketika sudah mulai ilmu disampaikan, tinggalkan jual beli. Fas'au ila dzikrillah. Itu disiplin. Ya, ini orang profesional nih, enggak merusak yang hakiki. Masya Allah. Dia ijtihad sungguh-sungguh. Bulgoh. Permodalan. Buat dunia mati-matian cari modal. Buat ilmu dan akhirat kadang-kadang kita ini malah pengen gratisan. Hampir ribut antar kita cuma gara-gara dengar ada kajian bayar. Rame sa-Indonesia rame. Karena kata Ustadz Ono, kajian kok bayar? Tanya sama tuh Ustadz, punya sekolah enggak? Ada dia ada mahat Ustadz. Ada uang pangkalnya gak? Ada bayaran bulanan gak? Ada. Apa namanya? Bayar. Ya kenapa mesti suuzon sama guru-guru kita? Guru-guru kita juga orang yang tahu gak boleh menjual ilmu. Jangankan kita orang biasa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka juga pakar-pakar agama. Tapi gak pernah ngejual agama. Kenapa? Abu Bakar dagang, Umar dagang, Utsman dagang, Ali dagang. Karena dakwah itu bukan jual beli. Kenapa antum nggak tabayun? Kita bersyukur ada An-Nafi di sini. Gak usah nyewa masjid, betul? Nggak bayar, sehingga antum datang silakan. Kadang-kadang yang gratis gini masih kosong shopnya, betul? Giliran yang bayar diomongin. Mungkin memang panitia harus nyewa tempat. Tempat mesti bayar. Nggak ada yang backup, terpaksa urunan. Yuk kita nyewa. Kalau ada 100 orang ke backup nih dengan nilai sekian, mangga yang mau? Belum lagi nanti buku panitia mesti beli. Lagi seharian daurah, makan 2 kali, belum minuman, mesti tersaji. Alhamdulillah kalau punya backupan, alhamdulillah. Kalau enggak kan mesti cari solusi. Ya salah satu tadi, ayo ini kita pecah nilai sekian. Ini namanya bulghah, modal. Dulu di zaman sahabat, ketika Nabi sudah wafat, ada satu sahabat yang pindah ke negeri Syam. Di mana sahabat ini membawa hadis Nabi yang banyak dan tidak sampai ke sahabat yang lain. Ditanya sama sahabat yang mencari sahabat tersebut, si fulan kemana? Dia sudah beberapa hari yang lalu jalan menuju Syam. Banyak riwayat dari beliau yang aku belum tahu. Carikan aku kuda yang paling baik di negeri ini. Maka dibeli kuda itu dengan harga yang mahal, dia pacu untuk mendekati orang yang sudah jalan. Modal bukan? Modal. Banyak ritual-ritual nanti yang kalau kita dengar, oh mereka maksimal. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'iyah, pengarang kitab Bulughul Maram.
Ini syarahnya Subulus Salam tuh kitab. Ada Bulughul Maram, kitabnya Syafi'iyah itu. Yang pelajarilah di beberapa pesantren di kita. Penulisnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia pakai kuda terbaik sampai yang dia punya ini raja nggak punya. Raja kalau ngelihat kereta kudanya Ibnu Hajar ngiri dia. Dan banyak orang mulai mencemooh, ini kok Syekh, antum pakai kendaraan ini bukan kendaraan orang alim ini. Karena kan kalau orang alim kan kayak zaman sekarang kan kita ngelihat Ustadz pakai motor bagusan dikit, wah sombong. Karena yang dilihat mesti pakai Vespa, cekong, Ustadz. Atau motor yang nggak bagus, atau mobil yang jadul, bahasanya tawadu, merendah gitu. Ini kita nih mindset kayak gini cetakan Belanda nih. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana letak kesombongannya? Ini nikmat kecil yang diberikan sama Allah untuk orang Islam di akhirat lebih besar daripada ini. Kalaupun aku pakai ini untuk sebuah kemaslahatan, karena sombong itu bukan kendaraan bagus, sombong itu bukan rumah yang bagus, sombong itu bukan baju, celana, sepatu, sendal yang bagus. Sombong itu al-khibar, batrul haq, wa ghumtun nas. Sombong itu tahu hukum tidak dipakai, itu sombong kata beliau. Wa ghumtun nas, dan kau remehkan manusia itu sombong. Orang yang berilmu nggak meremehkan orang, bahkan dia merangkul orang. Yang tertinggi ilmunya itu Nabi, dicopot gelar kerasulannya. Walakin sahibukum, itulah ahlul ilmi, orang yang bersahabat. Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Rawahu Bukhari. Orang beriman yang baik imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, sabar ketika bergaul dengan orang yang kurang baik imannya, lebih mulia ketimbang orang yang beriman baik iman tapi tidak mau bergaul. Riwayat lain mengatakan, aku keluar menolong temanku yang punya masalah, kata Rasul. Lebih aku sukai ketimbang berdiam di Masjid Nabawi iktikaf selama sebulan. Iktikaf Nabi sebulan. Itu aja 10 hari udah kayak orang pintar, betul. Ini Nabi sebulan level iktikafnya Rasul. Lebih aku sukai keluar masjid untuk bantu orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Kenapa artinya Quran dan bahasa? Kalau kita nggak bisa bermuamalah, Anda sudah syar'i, kenapa nggak bertetangga? Anda sudah syar'i, kenapa nggak akur sama mertua? Anda sudah ngaji, kenapa sama suami orang nurut? Sama suami sendiri ngegas. Ustadz suami orang kan? Nurut sama Ustadz, sama suami sendiri ngegas gitu loh. Selama ini kajian di mana sis? Gitu loh. Allahu Akbar. Ya. Ini yang gini-gini nanti bahaya resikonya nih. Banyak orang awam dibikin bingung nanti. Nah, kita nggak pengen, ya. Dia Nabi nggak boleh ada kayak begitu. Karena pada akhirnya Nabi mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Karena nanti Allah nggak lihat penampilan kalian. Ya. Allah nggak melihat pada performance kalian. Tapi Allah lihat hati dan perbuatan kalian. Hati kalian, bisakah ilmu yang kalian tuntut itu membuat hati kalian baik? Karena kata Nabi, setiap pagi seluruh anggota tubuh berkata kepada hati, wahai hati, kami tergantung kamu. Mata bilang begitu, kalau kamu baik, hati kan kupandang yang baik. Telinga juga bilang, kalau kamu baik, maka kan kudengar yang baik. Tangan, kaki semua ngomong. Kalau kamu baik, kata tangan, kan kusentuh yang baik. Kalau kamu baik, kan kulangkahkan kakimu kepada kebaikan. Tergantung hati. Maka Allah bilang, Allah lihat hati dan perbuatan. Kita lihat buktinya nanti. Karena tidak sedikit orang yang sudah tahu arti bakti kepada kedua orang tua, nggak akur sama mertua. Merengek, tapi bawa aku ke surga dong. Ya nggak bisa. Mertua itu kan orang tua. Bagaimana suami bisa cinta sama ibu kalau ibu nggak bisa mencintai yang dia cintai? Buat laki-laki ada 3 yang kalau dimuliakan oleh pasangannya
dia akan belah dadanya untuk memberikan cinta sebanyak-banyak. Laki-laki ibu itu segalanya. Ibu itu segalanya. Kami laki-laki ibu segalanya. Bahkan kami bisa berkata, wallahi ya ummi, inti ala roksi. Wahai ibu, kau di atas kepalaku. Kami akan menyiapkan maklum lebih banyak ketimbang keburukan yang kau lakukan, wahai ibu. Karena itu yang kau lakukan pada kami dulu. Ketika kami berbuat 10 kesalahan, kau siapkan 11 maklum untuk anakmu ini. Ketika ku berbuat 100 dosa, tak ada orang yang mengampuni ku, memaafkan ku. Kau yang memaklumi ku, wahai ibu. Wallahi ya ummi, inti ala roksi. Kau di atas kepalaku. Cintai yang dia cintai. Yang kedua, buat laki-laki itu anak perempuan itu segalanya. Kau bisikan di telinga anak-anak, seakan-akan kami tak bertanggung jawab jadi laki-laki. Allahu Akbar. Bapakmu si enak, berangkat pagi, pulang sore, nggak pernah ngeliat anak gede. Mereka nggak tahu kita menangis di atas kendaraan kita. Hilang masa anak-anak. 20 tahun, 25 tahun. Sebentar. Masih ingat kita cium kepala anak gadis kita? Masih kecium bau baby oilnya itu loh. Bau minyak telon. Sekarang dia sudah tumbuh dewasa. Sebentar lagi ada laki-laki yang baru dikenal pengen minta dia. Allahu Akbar. Berat. Jadi seorang ayah berat. Melepas anak yang sudah tidak mau dipeluk. Risih. Jangan bilang kami gak cinta. Tolong. Jangan kau bentak anak gadisku di hadapanku. Soles rasa kebencian di dada ini. Tolong. Aku tersenyum di hadapanmu. Ku berdusta. Aku tak mencintaimu. Jangan sampai kau sakiti hati ini. Jangan kau bentak anak gadisku di hadapanku. Dan ibu, jangan bentak anak gadis seorang laki-laki. Lelaki punya anak laki bahagia. Ada nasab. Berasa jadi seorang ayah ketika punya anak perempuan. Beda rasanya. Sayangi dia, maklumi dia. Buat kami laki-laki bangga kalau kami buatkan kalian rumah, tinggallah di tempat tersebut. Karena kami pernah mendengar ada seorang wanita yang berkata, baiti jannati, rumahku itu surgaku. Dan yang berkata itu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul. Nabi tidak pernah berkata baiti jannati. Maksudnya apa? Perempuan mengakui waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Mereka tahu ayat yang mengatakan sebaik-baik tempat buat perempuan ya di rumah. Maka dia tahu sebaik-baik tempat apa kalau bukan sorga. Bukan fisiknya sorga. Bukan bentuknya sorga. Itu gaib. Mala ainun ra'at wala udunun samiyat wala khatar ala kulli qalbin basar. Sorga itu mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Sudah, jangan ngomong sorga dan bentuknya. Itu gaib. Allah cuma kasih kisi-kisi. Sorga itu la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Sorga itu tidak terdengar kecuali nuansa keislaman. Adanya ketundukan, kepatuhan dalam semua ritual dalam rumah tersebut. Maka Nabi mengatakan, seburuk-buruk rumah itu yang banyak teriakannya, bukan kepatuhannya. Buatkan sorga buat istrimu. Jangan kalah sama burung. Tiap mau nelor bikinin sarang. Masa kita seumur-umur numpang sama mertua. Ya nggak berani berlepas diri. Buatkan. Bikin dia betah di rumah. Semampu kita. Masya Allah. Kalau nanti suamimu sudah buatkan itu, atau mungkin dia kontrakkan kamu, dia sewakan kamu, nggak apa-apa. Yang penting kamu punya. Karena memiliki itu nggak selamanya beli. Tolong jaga rumahnya.
Walaupun kau bisa memanggil asisten rumah tangga untuk nyapu, ngepel, tolong biarkanlah suami melihat bahwa kaulah yang melakukan itu. Jangan sampai nggak pernah. Gitu. Kalau kau jaga ibunya, kau jaga anak perempuannya, kau jaga rumah yang dia buatkan untukmu, demi Allah, dia akan belah dadanya. Dia akan berkata, ambil cinta dalam dada ini sebanyak-banyak yang kau butuhkan. Sehingga nggak sembarangan kalau ulama berkata, bagaimana bisa mendapatkan cinta kalau kau tak mengerti mendapatkannya? Belajar mencintai yang orang cintai, Allah akan berikan cintanya padamu. Subhanallah. Betul-betul bulgoh, punya nilai. Dan ilmu itu mesti ada bulgohnya. Ada pengeluarannya, ada pengorbanannya. Yang kelima, sohbatul ustadz, kata Imam Syafi'i. Kalau kamu pengen belajar, kamu mesti sohbatul ustadz. Kenal sama guru jangan cuma di masjid. Datengin rumahnya. Bergaul dengannya. Sahabat Nabi yang Allah berikan titel radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho sama mereka, mereka ridho sama Allah, Pak. Semua mengatakan, kuntu fi safarin ma'an nabi, jalasna fi majlisin ma'ar rasul, wa kuntu radifa ma'an nabi, wa kana namsi ma'ar rasul. Lihat sahabat. Mereka selalu berkata, aku pernah duduk bersama Nabi di sebuah majlis. Aku pernah safar bersama Nabi. Aku pernah jalan sama Nabi. Bahkan kata Mu'az, aku dibonceng sama Nabi. Wallah, dimanapun gurumu berada, kau berusaha dekat dengannya. Sahabatul Ustaz. Kita kadang-kadang enggak. Tat, datang dong pengajian aneh, Tat. Ya insya Allah kalau ketemu tanggal. Daerah mana sih antum? Anak di sini, Tat. Waduh, jauh, anak agak susah nih treknya nih. Atau gini deh, antum ke tempat anak aja. Jauh, Tat. Gitu lah. Ustadz nggak boleh bilang jauh. Dia boleh bilang jauh gitu. Allahu Akbar. Ini kan Masya Allah. Ini gaya-gaya panitia kajian, gaya-gayanya begitu. Tat, kajian dong, Tat, tempat anak, Tat. Ustadz ini udah. Ustadz itu juga udah. No, yang ono juga udah. Cuma antum yang belum nih, Ustadz. Kolektor Ustadz bukan? Kolektor Ustadz. Ya. Bukan nggak boleh. Cuma kalau pada akhirnya berubah tujuan nuntut ilmu kan sayang. Siapa yang jamin besok kita bisa ketemu lagi sama orang-orang yang berilmu? Nggak ada yang jamin. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan. Kamu tidak akan pernah tahu besok apa yang terjadi. Makanya kata Abdullah bin Umar, idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau sore hari ini bisa berbuat baik, jangan tunggu pagi. Kalau besok pagi ada kesempatan berbuat baik, jangan tunggu sore. Karena nggak ada yang jamin umur kita. Fastabiqul khairat. Bukan satu riwayat mengatakan, kalaupun besok terjadi kiamat, hari ini masih bisa kau menanam sebutir korma, tanam. Karena Allah maha merubah takdir, betul? Ini agama nih, Masya Allah. Ayo sahabatul Ustadz, berteman dengan guru. Berteman. Dan teman itu sahabah. Sahabah artinya orang yang bersama kita untuk sampai ke sebuah tujuan. Jadi jangan sampai kita ini enggak berteman. Ya tadi kan disampaikan sudah almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Kalau teman kita orang-orang baik, insya Allah kemungkinan baik itu terdominasi. Ya. Walaupun tetap hidayah milik Allah. Paling nggak ada usaha. Dan yang terakhir kata Imam Syafi'i, tulaz zaman. Yang keenam tuh, tulaz zaman. Nuntut ilmu itu nggak bisa sebentar. Tulaz zaman. Panjang waktu. Jangan sekarang kita yang seger. Orang mau mati aja suruh belajar. Dalilnya apa, Tat? Laqinu mautakum la ilaha. Ajarkan orang yang mau mati ini la ilaha illallah.
Orang mau mati suruh ajarin tauhid. Apalagi kita yang seger. Betul. Menandakan nuntut ilmu ini nggak akan pernah berbatas. Ya, makanya bahasa Quran wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, itu bahasa Quran. Kamu pakai dengan yang Allah kasih ke kamu, sehat, usia muda, modal, kendaraan semua untuk akhirat. Tapi jangan lupain dunia. Ini menandakan dunia sekedar. Jangan nuntut ilmu yang sekedar, dunia yang sekedar. Karena dunia apapun yang kita miliki nggak ada yang kebawa mati. Bahkan Nabi mengatakan ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat semua yang di dalamnya. Illa makana lillah, kecuali yang diperuntukkan buat Allah, alim, orang yang berilmu, atau muta'alim, atau orang yang nuntut ilmu. Ini Masya Allah. Kebayang. 6 itu kata Imam Syafi'i, jadikan muqaddimah dalam menuntut ilmu. Karena kalau tidak, tidak akan pernah dapat ilmu tanpa 6 itu. Masya Allah. Ya, subhanallah. Jadi ini nggak main-main. Makanya kalau bisa 6 dikerjain, kita akan kena bagian dari tanda-tandanya bekas ilmu atau bekas ibadah yang kita lakukan. Paham ya? Ini muqaddimah nih ya. Kita baru muqaddimah, belum masuk materi nih ya. Materinya kan bekas-bekas ibadah kan. Nah, ini baru muqaddimah supaya gampang nangkepnya. Kita sampai jam 9 bro. Sampai jam berapa? Emang kalau agama tuh asik bro. Asik betul-betul. Ya bahkan ini at-tamasyah. Kita ini bertamasya di taman-taman ilmu ini. Masya Allah ya, agama tuh Masya Allah. Nah contoh bekasnya apa Ustaz? Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Pernah dengar nama ini? Dia pengarang tafsir As-Sa'di. Kalau antum haji umroh suka dapat buku tafsir Al-Fatihah, Juz Amma, tafsir As-Sa'di, nah itu dia. Beliau mencatat sekian bekas-bekas dalam ibadah yang dilakukan oleh anak Adam. Kata beliau yang pertama, orang kalau berilmu dan betul dalam beribadah, orang kalau berilmu dan betul dalam beribadah, maka ibadah itu akan membuat stabil imannya dan timbul kegemaran untuk beramal soleh. Orang kalau berilmu dan betul dalam beribadah, maka dia nggak akan pernah lelah untuk beramal soleh. Imannya stabil. Karena nggak ada amal soleh tanpa iman. Ya, nggak ada. Kalau timbang berbuat baik, siapa juga bisa. Tapi imannya gimana? Teman aneh begini, tangannya kebuka, sering sedekah. Baiknya orang. Cuma nggak demen sholat. Ya susah juga bro. Sekedar berbuat baik manusiawi. Cuma kan kalau pengen punya bekas itu sedekah, ya iman bagusin. As-shadaqatu tudhi'ul bala, itu butuh iman. Sedekah itu nolak bala, itu butuh iman. Bagaimana Anda bisa merasakan gemar bersedekah? Kalau Anda nggak tahu justru sedekah itulah cara kita jadi orang kaya. Ya. Jangan kayak orang-orang liberal yang berpikir bahwa kaya itu ya karena cerdas. Aneh kalau nggak pinter, nggak jadi bos. Apa urusannya? Perasaan kita sekolah dulu banyak teman-teman yang pinter pada ranking. Ranking 1, ranking 2. Sekarang udah pada tua, punya perusahaan. Yang punya perusahaan bukan orang yang ranking. Yang ranking malah jadi pegawai, betul? Hati-hati kaya itu titipan, bukan karya cipta. Kaya itu titipan, bukan karya cipta. Karena Allah mengatakan, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rizki sama kamu buat mereka. Kalau pengen kaya, banyakin merekanya. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rizki sama kamu buat mereka. Kalau pengen banyak ketitipan, banyakin merekanya. Tapi kata guru saya, hemat pangkal kaya. Tuh guru medit, lu ikutin. Urusan Idul Adha, ini orang bukan miskin,
Nggak malu. Tiap tahun modal tusukan sama areng doang, betul. Nawar-menawar jadi mah kagak. Kaya. Ya kan memang anak nggak ada, gak usah ngegas dong bro, santai kalau ngobrol gitu loh. Anda cuma kasih masukan, lewat sudah Idul Adha. Ada yang jamin gak ente ketemu Idul Adha tahun depan? Rugi ente. Rugi dong. Rugi. Ya kan emang anak gak ada. Iya, gua nanya ada apa gak ada. Tapi kan lu ngerokok mulu. Sehari 20.000 lu bakar. Wajib lagi kalau gak stres. 20.000 kali 30 hari. Apa 600.000 betul? Kali 12 bulan. 7,2 juta. Kambing bongsor lo potong betul. Nggak disiplin mau apa? Seumur umur nggak pernah beliin hewan korban buat orang tua. Sekali-kali dia lo korbanin, kan dia sering jadi korban lo, betul? Kita nggak disiplin di situ. Padahal gampang banget. Tapi anak nawar emang nggak kena, lo nawarnya eksa. Diputerin tuh pasar, diputerin sama dia. Idul Adha kemarin, abang apa bingung. Jangan muter aja pak, mau beli, mau. Ini berapa nih? Yang ini 5 juta. Kambing 5 juta. Kayak Mio second. Yang ini berapa nih? 3,5. Astagfirullah, serius? Iya. Kaget mulu lihat harga, dengar harga begitu. Kang kambing pegel. Bawa dana gak? Bawa pak, ya sebut aja berapa dana lu sini. Jangan kaget sama harga. Bawa berapa? 1 juta. Lo yang di pojokan, yang udah mau mati no. Yang lehernya kayak pulpen no, kecil. Aduh, kita nggak pernah disiplin buat urusan ibadah. Padahal mana qasad sadaqatum mimalin, ndak kurang harta karena sedekah. Ini sayang banget, lewat lagi waktunya. Ini orang tua masih ada, tabung umroh bro. Lu kumpulin deh ya Rabb, subhanallah. Kumpulin deh. Ya 20.000 tadi sehari, sebulan 600 dikali setahun. Masa ya 5 tahun gak kebawa tuh orang tua umroh, betul? Gak kepikiran. Ya, karena tadi proses ilmunya ini remeng. Gak tahu kalau sudah bisa buat apa. Maka saya mengatakan, kalau berilmu, kalau betul dalam beribadah, wallahi, Allah akan stabilkan imannya dan dibikin dia gemar dalam beramal. Karena memang hukum asal kita beribadah kepada Allah, Allah itu kan ilah wa walah, yang diibadahi dengan benar dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Harusnya sih kalau kita nyembah Allah, kita tahu nggak ada bosan kita ibadah sama Allah. Karena Allah itu maknanya ilah wa walah, yang diibadahi dengan benar dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Maka orang yang kenal Allah akan selalu berusaha melakukan ibadah yang disyariatkan. Apalagi nih? Ada ilmu nih, sore nih ada Hanafi datang. Ada ustaz siapa lagi nih? Datang. Iya. Ini orang Masya Allah. Waduh, lagi gak ada kajian nih. Baca buku. Kita bisa live. Ini kan online gini kan. Oh Masya Allah. Atau apa? Iya. Dia haus dengan ibadah. Harusnya begitu, harusnya. Iman yang stabil, ilmu yang dikedepankan, ini terjadi kata Syekh. Yang kedua, saya mengatakan orang kalau berilmu dan beramal soleh, itu yang namanya berbuat baik kepada makhluk lain itu nampak sekali. Nggak ada mengambil keuntungan dari orang lain, nggak ada. Walaupun dia merasakan keuntungan. Tapi yang dipikirkan oleh dia ini bagaimana mendatangkan manfaat, bukan mengambil manfaat. Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Yang dia pikirkan bagaimana memberikan manfaat, bukan mengambil manfaat. Ajib. Senang dibagi, lebih senang membagi dia. Pokoknya nggak pernah komplain sama keadaan. Ada dia bagi, nggak ada dia sabar.
Dia selalu andil lah untuk nimbrung menjadi potongan puzzle kebaikan. Nggak terlewatkan waktu bercuma begitu saja. Dia berbuat baik terhadap sesama makhluk. Bahkan ulama dulu sering lihat kalau negeri yang subur, ya, yang tambangnya banyak, negerinya itu memiliki cikal bakal manfaat yang banyak buat manusia, Allah isinya ulama. Kayak negeri kita nih. Negeri kita nih isinya ulama dulu. Sampai kemerdekaan itu dititipkan kata dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Atas berkat rahmat Allah. Betul? Atas berkat rahmat Allah. Dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas. Kalau bukan ulama apa itu? Usaha perusakan. Dibuatlah pemberontakan PKI 48. Agresi Belanda 47, 49. Terus perusakan. Sampai dibuatlah Pancasila, dititipkan kata-kata indah pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini PKI lagi pegel pengen ngerubah kata Esanya ini. Karena yang Esa cuma Allah. Ada agama di negeri kita yang Esa Tuhannya? Tidak ada. Ini negeri Islam. Cuma belum sempurna keislamannya. Tugas kita rakyat menyempurnakan. Bukan malah pindah warga negara. Baru diuji sama oknum politikus saja kita sudah pindah negara. Ya cemen. Ini bahtera negeri ini sudah banyak bolong dindingnya. Bakal karam sebentar lagi. Kalau kita yang udah 50 tahun ke atas, kaki sebelah udah di lubang kubur. Yang satu pasti nyusul. Anak cucu kita ke depan nanti bagaimana? Ayo kita kompak. Jaga negeri kita dengan menuntut ilmu. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya berilmu, Allah bakal kasih pemimpin yang berilmu. Tapi kalau rakyatnya tukang kantau, isinya biong, pemimpinnya biong dan tukang kantau. Rakyatnya nggak boleh ngelihat pojokan tol, telolet, pemimpinnya telolet. Ayo berubah, kita berubah. Jaga ukhuwah di antara kita. Belajar di majelis bukan di konten. Ini sosial media di tangan kita, majelis sepi, konten penuh. Lo konten ya malis ya akhi. Akhirnya antum bisa pindah agama Syiah cuma gara-gara ngelihat Iran ngebom Israel, betul? Ya Iran kang petasan, kalau di Parung Bogor kang petasan, betul? Buat jual beli senjata ya nembak senjata gitu kan. Jangan ngomong akidah, beda bab nanti kita. Hati-hati ya. Kadang-kadang kita terjebak dalam permainan konten nih. Duduk di majelis ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kalian nggak tahu. Sehingga bijak yang keluar ilmu. Anda punya masalah sama istri. Istri punya masalah sama Anda. Masalah Anda pecah dengan ahlul ilmi. Ustaz, Syekh, Ustazah, kasih masukan dong. Iya. Tapi kalau Anda punya masalah, nanya ke teman yang masalahnya mirip, selesai. Ente pegal sama bini, nanya sama duda, jadi duda loh. Ibu pegal sama bapak, nanya sama janda, jadi janda urusannya. Kata teman yang duda, udah lo lepas deh, aku juga begitu stres dulu waktu punya, ada gitu. Tapi kalau tanya orang yang berilmu, nggak begitu dijelasin gitu ya, udah sabar. Yang pegel sama pasangan bukan cuma ente, Adam pegel. Adam pegel. Kurang apa Adam ngasih Hawa sorga, diajak keluar, betul? Ente ngasih apa? BTN, baru BTN, betul? Dia tulang rusuk yang bengkok. Ya, nggak bisa ente lurusin. Terus ya udah contohin. Makanya jangan ngasih keputusan di tangan dia. Perempuan ini dijaga, difasilitasi, dilayani untuk melayani, mencukupi. Dia tulang rusuk, bukan tulang punggung. Kita laki tulang punggung, keluar, taklukkan dunia buat mereka. Istri tulang rusuk, jangan dibebani sama masalah. Nggak bakal kuat tulang rusuk bawa beban. Tapi tulang rusuk melindungi organ, betul? Makanya kalau anak kita berantem di sekolah, bapaknya nggak maju, emaknya yang maju, betul? Ya, walaupun ujungnya kita juga yang maju ntar. Ya, ayo dong. Laki-laki mesti tahu,
Imam yang bilang waladdallin, imam. Bini anak makmum, amin. Jangan makmum yang bilang waladdallin, kita amin. Pasti salah kiblat. Ya, ayo bismillah. Yang ketiga, saya mengatakan orang kalau sudah berilmu dan dia beramal soleh, dia merasakan halawatul iman, manisnya iman, asiknya ibadah. Halawatul iman, dia rasakan manisnya iman. Sampai-sampai kalau nggak diingatkan, mungkin dia nggak mau lagi keluar dari masjid. Kayak zaman Nabi itu ada yang kebablasan tuh. Saking senengnya sama ibadah, dia bilang, Nabi, ana pengen sholat terus dah, nggak berhenti-berhenti. Ana pengen sholat, nggak tidur-tidur. Yang satu bilang, ana pengen puasa, kagak buka-buka. Enak banget puasa, enteng badan, tenang jiwa. Ana pengen puasa, nggak buka-buka. Yang satu lain lagi, ana sehingga menikah. Kapok, wah. Kata Nabi, ana orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ana usolli, ana arkut, ana asumu, ana uftir, wa ana atazawwadun nisa. Ana yang paling bertakwa di antara kalian, kata Nabi. Tapi aku sholat, aku juga tidur. Aku puasa, aku berbuka, bahkan aku nikah. Jangan pakai perasaan kalau agama. Masya Allah. Dia betul-betul berpikir bagaimana menyibukkan diri dengan pekerjaan yang memberikan manfaat buat banyak orang. Dan tidak terbuang waktunya kecuali berisikan penuntutan ilmu. Sampai kalau perlu dia pilih sebuah perusahaan yang dia kerja itu, di perusahaan tersebut banyak orang solehnya. Dekat dengan tempat ibadah. Kalau sampai enggak, dia korbankan dunia yang menjanjikan gaji besar. Yang penting apa? Dia bisa berusaha. Walaupun nilainya enggak sebesar dia kerja di sana. Enggak apa-apa. Walaupun kecil usaha sendiri, istilah kecil kepala teri lebih mending ketimbang gede ekor kakap. Ini orang Masya Allah nih. Efek ibadahnya lihat. Dan banyak yang lainnya banyak. Ulama bilang banyak sekali. Tanda-tanda kebaikannya banyak sekali. Orang kalau betul dalam beribadah karena ilmu yang dikedepankan, dia akan pusatkan pikirannya untuk memikirkan yang hari ini tanpa dihantui oleh pikiran di masa depan dan kesedihan di masa lalu. Udah gak sempat termehe-mehe, gak sempat niyaha. Niyaha itu meratap. Udah gak sempat. Ya habis gimana dong Ustaz? Ya gak tahu dah. Udah gak sempat begitu dah. Karena nggak bisa sorga dimasuki dengan keluh kesah yang nggak bisa. Udahlah, kalau masih bisa berbuat kebaikan, dia lakukan kebaikan. Dan dia tidak mau dihantui oleh pikiran di masa depan. Ntar gimana, terus bagaimana, apa kata orang, enggak. Yang Anda tahu, kebaikan sedang Anda lakukan. Dan betul-betul dia optimis. Ya kalaupun dia mau menangis, ingat dosa. Bukan pegal dengan takdir. Wabki ala khati'atik, tangisi dosamu di masa lalu. Allahu Akbar. Ya, masih ada 32 lagi nih nyampe kan. Gitu aja deh ya. 20 menit lagi ajan nih. Kita masuk ke tanya jawab ya. Cuma anak kasih bocoran nih. Karena ada beberapa tempat lagi yang bisa kita sampaikan besok di Masagi di Cimbalait ya. Bisa hadir kajian juga di sana insyaallah tentang nutrisi robbani. Ya, yang kita ceritain tuh butuh suplemen tuh. Gimana bisa begitu Tat? Karena tadinya tuh kalau denger ceramah Tat 5 menit pengen merem aja gitu loh. Oh sekarang seger Tat. Ente dapat nutrisi barusan. Pengen mendetail datang besok kita kajian pagi insyaallah. Ya, kita belajar. Ternyata dalam agama kita itu ada nutrisi robbani. Suplemen yang bisa membuat kita lebih baik lagi ke depan insyaallah ya. Taib jamaah, kita masuk kepada tanya jawab. Ya, silakan yang mungkin batal wudu, mangga suruh berwudu supaya nggak numpuk nanti azan berkumandang kita sholat langsung nanti insyaallah. Taib. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kenapa ya Pak Ustaz untuk mencapai istiqomah ujian Allah tuh bertubi-tubi?
datang kepada saya. Kadang saya tidak tahan menghadapi ujian Allah. Tolong Pak Ustadz, bagaimana menghadapi ujian Allah? Ente mesti tahu yang namanya hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujiannya. Justru ujian itu ulama memandang lambang kehidupan. Ya kayak rumah tangga dibilangnya bahtera. Betul? Bahtera rumah tangga. Mengarungi samudra kehidupan. Tidak mungkin bahtera bisa berjalan tanpa gelombang. Namanya prahara. Nggak ada gelombang, baling-baling diputer buat nimbulin gelombang. Masalah itu yang bikin kita pinter. Asal kita tahu porsinya. Masalah itu yang bikin kita pinter. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Singapura itu jadi negeri kecil yang besar. Karena banyak masalah. Dan negara-negara yang hebat itu besar dengan masalah. Orang tua kita jadi orang hebat karena besar di keluarga yang bermasalah. Kita yang gak punya masalah jadi kecil di sini, serba gampang semuanya. Kita ini kayak ayam mati di lumbung, terlalu terfasilitasi. Sehingga betapa mudahnya hidup di negeri ini tanpa usaha. Yang ada jual. Enggak berpikir membeli. Ya kita enggak punya harga nantinya. Ya. Justru hidup ini masalah. Bahkan satu riwayat Nabi mengatakan, Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah kalau cinta dengan seseorang, Allah uji. Riwayat lain mengatakan, idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau cinta dengan satu kaum, Allah uji mereka. Justru lambang cinta itu ya ujian. Jadi kamu jangan putus asa. Saya sarankan abis ini, kamu kalau bisa abis ini, ya, ini apa namanya, berusaha untuk lebih mendalami syariat lah. Ya, supaya Anda tahu bahwa memang hidup ini ujian. Jangan sampai nggak semangat belajar. Karena dikhawatirkan nanti kita tergolong orang yang komplain dengan ujian. Padahal justru kalau antum buka tafsir surat Al-Ankabut ayat 2 hingga 3, kejawab nanti insya Allah. Al-Ankabut ayat 2 hingga 3. Assalamualaikum. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Sebulan yang lalu, ibu saya meninggal. Ya rahimahullah insyaallah. Allahumma ighfirlah warhamha. Sehari setelah ibu saya dimakamkan, saya buka Al-Quran milik ibu saya. Dan ibu memberikan tanda dalam Al-Quran yang milik beliau itu sampai surat An-Naml ayat 70. Jadi ibunya lagi ngaji nih. Ada tanda surat An-Naml ayat 70. Apakah kalau saya meneruskan bacaan Quran ibu saya termasuk bid'ah? Nggak tahu niatnya apa. Kalau niatnya memperpanjang amalan soleh orang tua boleh. Orang tua waktu hidup bersedekah. Ketika dia meninggal kita teruskan sedekahnya boleh. Orang tua lagi ngaji belum selesai, kita hatamkan, wallahu alam. Pendapatnya boleh-boleh saja. Kecuali kalau Anda bilang sunnah atau wajib jadi bid'ah. Ya. Melanjutkan kebaikan yang orang tua lakukan itu bagian dari kebaikan itu sendiri. Alis, innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz. Jika anak laki-laki umur 12 tahun belum balik, belum mimpi basah, apakah puasa Ramadannya wajib diganti? Apakah ada batasan umur untuk balik? Ya balik itu enggak umur. Tapi tadi laki-laki mimpi basah.
perempuan haid, itu baligh. Kalau umur itu sekarang beragam. Karena hari gini anak 9 tahun pun bisa sudah balik, sudah haid, sudah mimpi. Tergantung apa yang dia lihat, apa yang dia tahu. Umur nggak dipastikan, itu kembali ke uruf. Ya, uruf, kebiasaan di sebuah tempat, gitulah. Yang jadi permasalahan, kalau dia belum balik, apakah ritual ibadahnya yang tertinggal itu mesti diqadha? Berkhilaf ulama. Tetapi yang sahih tidak, karena nggak ada kewajiban. Qadha itu buat orang yang terbebani dengan ibadah, kemudian dia tidak melakukannya karena lupa, karena sakit, atau dalam kondisi safar. Ya, tapi kalau memang belum ada kewajiban, belum terbebani lah. Tapi ulama juga nggak menyalahkan kalau mau menyempurnakan ritual yang dia sudah mampu tapi dia tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi silakan saja kalau mau disempurnakan, toh memang ada pahalanya. Kalaupun tidak, nggak ada kewajiban karena belum terbebani oleh kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, bagaimana cara nasihatin anak yang lagi libur dari pondok di rumah, tidur terus dan bilang gabut? Gabut itu namanya gabutuhnya. Ini emang generasi skena nih, Masya Allah nih. Generasi G, ya. Generasi yang panik. Generasi yang kalau punya masalah itu buka konten, bukan buka Quran. Sekarang tuh. Sehingga anak sekarang tuh kalau gabut, lihat konten. Kehibur sama konten, sembuh. Kata konten, yoga. Kagak ada yang sholat, yoga terus. Lebih fatal lagi sekarang tuh kata konten, kalau pengen tenang, dengerin suara lonceng. Teng, gitu loh. Anak sekarang tenangnya sama teng. Udah nggak lagi berlaku tuh ayat. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Udah nggak berlaku tuh ayat. Ya, dengan mengingat Allah hati tenang. Tapi anak sekarang dengan teng hati tenang. Gitu. Allahu Akbar. Ya. Gimana Ustaz ngebilanginnya Tat? Ya anak situ nggak bahasa yang pusing betul. Masih PR aja nih orang. Ya Rob, kita nih orang tua, makanya mesti berilmu. Ingat rumah tangga itu memperbanyak umat, bukan cuma yuridul afaf. Kita nikah tuh bukan cuma nggak pengen berzina, itu manfaat nikah. Tujuannya memperbanyak umat, berilmu. Ya, kita tinggal di tengah anak-anak yang suka melihat bukan mendengar. Jangan banyak ngomong, banyak nyontoin sama anak sekarang. Ya sekarang kalau kita ngomel-ngomel mulu, ya anak semua kalau lagi gabut ya ngomel. Nggak ada kelemah lembutan sama anak. Larang anak main handphone, emaknya megang handphone terus. Sampai handphone jadi korin kedua buat dia, betul. Di mana ada dia? Di situ ada handphone. Emang korin lu HP, betul. Mama nggak suka kamu main handphone. Kata anaknya, mama megang gitu. Ya kalau mama lain. Kan kalau lagi ngobrol jangan main handphone dong ma, pa. Udah kamu jangan bawel ya. Digituin anak. Kan mama salah, iya diem. Ingat, ibumu. Modal emak-emak milenial tuh, betul. Modal ibumu. Kalau salah ya kita bilang salah, betul ya. Cuma cara menyampaikan ini salahnya mesti bijak gitu loh. Ya jadi saran saya sih sebenarnya bertemanlah dengan anak, ya berikanlah contoh yang baik. Ya, mamanya baik, papanya baik, anaknya baik dong harusnya. Ya, kenapa kita bisa berteman baik sama orang, sama anak kita nggak bisa berteman? Berarti masalahnya di kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz.
suami saya ingin berpoligami. Terus ngapa laporan ke saya gitu. Ingin mencari calon istri kedua yang gadis usia 22 tahun. Saya sebagai istri tidak setuju. Usianya dan saya sudah siapkan jodoh buat suami saya, tapi suami tidak mau karena ingin cari yang gadis. Kok jadi kasih syarat sih gimana? Menurut Ustadz, apa saya harus taat dan turut datang? Aduh, ini dua-duanya mesti datang ke Ustadz nih harusnya, jangan sebelah doang. Ya si suami nyari yang gadis ya tanya, why, kenapa gitu loh. Ya, kan nggak tahu. Kalau memang dia lihat di usia itu usia yang mungkin baik untuk bereproduksi, kan tujuan berumah tangga punya anak. Saya udah siapin yang umurnya 53, gabrok gitu loh. Karena Nabi kan bini pertama tua, Khadijah janda lagi. Khadijah mati kan nyari Saudah, tua lagi betul. Baru yang ketiga gadis gitu kan. Ya kayak gitu. Kan orang kawin pakai ilmu. Dia tujuan nikah yang berikutnya apa? Karena poligami itu ibadah. Rumah tangga yang ada juga ibadah. Ibadah tidak boleh merusak ibadah. Kalau kita nikah lagi jadi bagus tuh rumah tangga, nikah lagi Pak. Tapi kalau nikah lagi jadi rusak, jangan. Nggak gitu bahasa agama. Ya, nggak boleh. Ibadah merusak ibadah tuh nggak boleh. Dan poligami itu solusi, bukan tujuan. Karena kalau nggak terjadi poligami, akan banyak prostitusi di mana-mana. Nabi bilang akhir zaman 1:50. 1 laki 50 perempuan. Kalau 1 laki 1 perempuan 49 sama siapa ya? Kata perempuan sama siapa kek? Kita lihat. Ya sama siapa kek? Mungkin suami kamu, anak laki kamu, kakak kamu, atau papa kamu yang tergoda oleh rayuan mereka. Hati-hati. Rayuan perempuan lebih dahsyat ketimbang syaitan. Syaitan lemah, dhaif. Perempuan kaidakun azim. Allah bilang tipu daya setan lemah. Tipu daya perempuan azim, kata Nabi Yusuf. Betul. Kita baca ayat kursi, setan kabur. Perempuan kita baca ayat kursi, nanya, "Eta saha nu nggak baca Quran?" Kata dia. Beda tuh. Suaranya tuh gitu ya. Makanya ya beda babnya sudah. Nah, tanya aja sih, kenapa sih kamu mesti gadis? Lagi juga ngapain dipusingin juga, lawang dia nanggung dosa, ibu nggak nanggung dosa. Emang agak susah nih kita ngomong poligami di negeri plus 62 agak susah nih. Karena kadang-kadang yang sudah pakai jilbab, pakai cadar, udah ngaji, nggak nerima poligami. Kalah sama orang-orang yang belum ngaji, akur, padahal belum pada ngaji. Ya, saya juga nggak tahu. Mungkin karena jumlah laki perempuan yang masih ngimbang kali. Kalau sudah seperti Soviet, Rusia, Tunisia, Jepang tuh, ya mau nggak mau mereka butuh laki buat berkembang biak. Ya makanya udah nyari di Soviet aja Pak, jangan di sini. Kata ibu-ibu, ngapa manggil dia sih? Assalamualaikum Ustaz. Anda ingin bertanya bagaimana caranya untuk mengaktifkan merutinkan sholat tahajud setiap malam. Karena anak terkadang masih sulit untuk bangun malam. Kalau bangun malam mah teori. Teorinya kalau tidur cepat, bangun cepat. Makanya jangan rubah fungsi malam. Wa ja'alna lailan libasan. Kujadikan malam tuh untuk istirahat. Jadi habis Isya udah tidur. Kalau nggak penting-penting banget. Kata Nabi, la samra illa lil musafir wal musallin. Tidak ada begadang malam. Kecuali buat orang yang safar atau orang yang pengen ibadah. Ibadah ya belajar, berhubungan suami istri, atau ritual ibadah. Nggak ada begadang malam. Kita manusia standarnya 8 jam. Tidur jam 9, bohong jam 4 kita nggak bangun.
Sekarang kalau Anda tidur jam 12 malam, bareng handphone lagi sama remote TV, ya bohong kalau nggak bablas. Ya, coba apalagi kita nih mungkin yang udah 40, 50 ke atas nih. Paling gampang bangun. Biar tidur malam kita per 2 jam pasti bangun lah. Ada aja kejat-kejat kaki, ya ada aja tuh. Ngaku ya. Ya. Udah biar diet juga udah nggak sempurna udah ya. Nikmati bundanya bangun malam. Nah ketika kita tahu kalau bangun malam itu rahmat Allah. Kenapa? Allah iklankan dirinya turun sepertiga malam ke langit dunia. Kalau kita cinta sama Allah, yang kita cinta mau datang masa nggak ada persiapan? Dengar-dengar long weekend ini orang yang kita cinta mau datang ke kampung kita nih. Ke salon kita urusan rambut sama muka, betul? Mau menjemput orang yang kita cinta. Sekarang sama Allah kita kurang cinta. Allah bilang aku turun sepertiga malam ke langit dunia. Yang meminta sesuatu kan kuberi. Yang minta perlindungan kan kulindungi. Apa yang membuat kita nggak menyambut Allah? Bahkan Quran pun akan selalu kita baca. Syekh Abdul Razak mengatakan, Quran itu surat cintanya Allah. Ente bilang cinta sama Allah, Quran lupa naro. Gimana? Ayo dong buktikan cinta kita. Ya, udah itu aja. Semoga manfaat insya Allah. Kita persiapan untuk sholat maghrib. Ya, mudah-mudahan ini menyemangati kita untuk belajar dan belajar. Karena memang man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman ta'alallahu lahu bitariqan ilal jannah. Orang yang keluar menuntut ilmu lillah karena Allah akan dimudahkan jalan ke surga insyaallah. Ya, taib jamaah, Allah saya minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah, jaga ukhuwah di antara kita dan terus belajar dan belajar. Mudah-mudahan Allah muliakan kita insyaallah. Doakan nih masjid kita An-Nafi semoga istiqomah selalu. Doakan negeri kita tercinta Indonesia agar jaga ukhuwah kebangsaannya. Rakyat yang gak gampang terprovokasi untuk berpecah belah tentunya ya. Ayo, jadilah rakyat yang berpikir memberi bukan mengambil. Negeri ini butuh kita untuk bisa menyempurnakannya. Semoga manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.